Hai semua, kembali lagi dengan saya, Hansen Satrio Kompas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dengan pembangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, serta menuju kecerahan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang diri mereka. Dalam kehidupan manusia, sangat diperlukan apa yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan biasanya dilakukan dalam bentuk pembelajaran baik itu formal maupun informal seperti SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Apabila dalam kehidupan manusia tidak diimbangi dengan pendidikan, otomatis kehidupan manusia tidak akan terarah dengan baik. Tanpa sebaliknya, apabila kehidupan manusia diimbangi dengan dalam pendidikan, maka kehidupannya pun akan terarah dan menjadi lebih baik. Dalam rencana pembangunan 5 tahun juga ditegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah serta diusahakan agar dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Disebutkan, tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokrasi juga bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan dan pembangunan sangatlah berkesinambungan. Karena apabila orang yang berpendidikan tentunya akan memiliki jiwa pembangun, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, tentunya peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Karena apabila tidak ada orang yang berpendidikan, maka tidak ada pula orang yang memiliki jiwa pembangun. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat maupun negara tidak ada yang berpendidikan, maka masyarakat tersebut tidak akan berkembang maju dan kemungkinan masyarakat atau negara tersebut akan mengalami kemerosotan, yaitu mental, moral, dan spiritual. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, muncul dua paradigma yang mengambil kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pemerintah, yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di daerah barat, lembaga pendidikan formal sistem perkolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern pada individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan ada kaitannya antara pendidikan formal seseorang dan partisipasi dalam pembangunan. Perkembangan yang lebih lanjut, muncul tesis human investment yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki ekonomi return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam fisik. Selanjutnya, strategi pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, strategi peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga negara Republik Indonesia diberikan akses pendidikan yang sama, apapun tingkat ekonomi mereka, dimanapun tempat tinggal, dan apapun latar belakang sosial mereka. Strategi kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini dimulai pada jenjang sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan sistem pembinaan profesional dengan pendekatan gugus sekolah atau 3 hingga 8 sekolah dasar yang lokasinya berdekatan dikelompokkan dalam satu gugus. Lalu, salah satu sekolah ditunjuk sebagai sekolah inti dan yang lainnya menjadi sekolah imbas. Strategi ketiga adalah peningkatan relevansi pendidikan dalam pembangunan. Salah satu konsep yang digunakan dalam penerapan strategi ini adalah konsep link and match, keterkaitan dan kesepadanan antara materi ajar
dengan kebutuhan di lapangan. Penerapan konsep ini diharapkan dapat menghasilkan para lulusan yang memiliki jenis keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga ketika lulus mereka siap untuk bekerja. Namun, ada kecenderungan di kalangan praktisi pendidikan untuk memahami bahwa yang dibutuhkan oleh para lulusan pendidikan adalah keterampilan kerja. Semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan diarahkan pada upaya pemberian keterampilan kerja kepada peserta didik tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek-aspek non-keterampilan, seperti keterampilan dan etika. Akibatnya, banyak para lulusan tersebut terampil bekerja, tetapi kurang memiliki moralitas yang kurang baik. Strategi keempat adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dengan dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi didorong untuk melakukan program-program secara sangat efisien. Dengan tercapainya tingkat pendidikan yang tinggi di suatu daerah akan berimplikasi pada perkembangnya pembangunan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan berjalan searah dengan tingginya sumber daya manusia di suatu daerah tersebut. Karena dalam pembangunan sumber daya alam, maka juga diperlukan sumber daya manusia yang tinggi. Kesimpulannya, pendidikan adalah proses membimbing manusia dari tidak mengetahui pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dan peran yang ada dalam pembangunan pendidikan yakni untuk mempersiapkan generasi menjadi generasi yang berdaya saing tinggi, memiliki kemampuan dalam berkompetisi dengan dunia global, serta menciptakan sumber daya manusia yang memiliki baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan yang masih menjelajah individu dari setiap manusia tersebut. Kemudian, strategi pendidikan dalam pembangunan yaitu peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan efisiensi pengelola pendidikan. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Thanks for watching.